Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Musrifah Atika Dewi dengan NIM 211101050021 dan yang kedua Eni Rakonita dengan NIM 214101050012 dan yang ketiga ada Lailatul Qadariyah Madiana dengan NIM 212101050035. Kami akan membahas tentang hak asasi manusia dengan dosen pengampu Ibu Farah Dianita Rahman, MKes. Yang pertama ada pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, HAM itu anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk kita semua, untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum. Dan yang kedua, ada konsep dasar HAM. Konsep hak asasi manusia atau HAM dalam Islam dibagi menjadi dua macam. Dilihat dari kategori hukukul ibad, yang pertama ada HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara atau Islam. Dan yang kedua adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Mirakonita dengan NIM 2141010500012. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan bagian C, yaitu nilai-nilai dasar dalam HAM. Nilai dasar atau nilai ideal Pancasila adalah nilai dasar yang relatif tetap atau tidak berubah, yang berada dalam pembukaan UUD 1945. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat. Misalnya Pancasila dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Berikutnya D, yaitu bentuk-bentuk HAM. Bentuk-bentuk HAM itu ada 7, yaitu 1. Hak asasi pribadi, 2. Hak asasi ekonomi, 3. Hak asasi politik, 4. Hak asasi hukum, 5. Hak asasi peradilan dan perlindungan, 6. Hak asasi pendidikan, 7. Hak asasi sosial budaya. Berikutnya E, yaitu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM atau hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau mengkhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Contohnya pembersihan PKI, yaitu 1965 sampai 1966. Baik, saya Lailatul Qadariyah Mardiana akan melanjutkan presentasi tentang kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa
setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita, penyandang difabel, dan kelompok minoritas. Untuk anak-anak, bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya untuk penyandang difabel dijelaskan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Jo, Pasal 28 sampai Pasal 31 TP Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang difabel mewajibkan bahwa setiap pengusaha yang memiliki jumlah karyawan 100 orang atau lebih pada perusahaannya wajib mempekerjakan minimal 1 orang penyandang difabel untuk memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan, atau kurang dari 100 orang jika perusahaan tersebut menggunakan teknologi tinggi. Dengan demikian, maka upaya pemberdayaan penyandang difabel melalui kebutuhan kuota tenaga kerja tersebut bisa efektif untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang difabel di Indonesia. Namun pada kenyataannya, masih adanya keterbatasan jumlah gedung dan fasilitas umum untuk menyediakan akses bagi penyandang difabel, meskipun telah diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 1998. Dan rendahnya implementasi disebabkan ketidaktahuan, enggan melaksanakan, tidak ada pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta tidak ada penegak hukum yang bijak. Dengan demikian, penyandang difabel perlu memahami hak-haknya bukan berarti diistimewakan, tetapi juga jangan disepelekan atau diremehkan. Selanjutnya, untuk kelompok minoritas. Secara normatif, bentuk perlindungan hukum diatur melalui instrumen internasional maupun nasional yang berkaitan dengan HAM terhadap kelompok minoritas. Namun, dalam implementasi masih dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama. Hal ini mencakup pola interaksi antara kelompok minoritas dengan kelompok lainnya untuk dilakukan dengan baik berlandaskan asas keterbukaan dan toleransi terhadap tata nilai semua kelompok yang ada di masyarakat. Di dalam Al-Quran menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebersamaan, seperti tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ayat ini mengisyaratkan betapa pentingnya keadilan itu dan betapa perlunya jiwa besar dalam mewujudkan keadilan itu. Dan tidak dibenarkan rasa keadilan dikorbankan demi kepentingan subjektif. Selanjutnya, kewajiban HAM dan tanggung jawab HAM dalam Undang-Undang 1945. Kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menjamin agar semua ketentuan tentang hak-hak dan kebebasan asasi manusia ataupun hak dan kebebasan warga negara seperti tersebut dihormati dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, setiap warga negara juga wajib memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati dan mematuhi segala hal yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional organ negara yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan HAM di Indonesia.
untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Indonesia, yaitu melakukan pengadilan ad hoc apabila waktu terjadinya pelanggaran HAM sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan apabila terjadinya pelanggaran HAM setelah undang-undang ini maka diselesaikan melalui pengadilan HAM, dan apabila terjadinya pelanggaran HAM sebelum undang-undang dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian, yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ditetapkan oleh undang-undang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.